kebenaran dalam hidup ini kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau izinkan kami sore ini ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami, sampaikan hanya isi hati-Mu Tuhan. Karena ini waktunya bukan untuk kami bermain-main dengan iman kami, bukan waktunya untuk kami bermain-main dengan kekristenan kami, tapi ini waktu-waktunya adalah kami harus serius dengan Tuhan. Karena kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Ujian demi ujian akan datang dan kami harus mempersiapkan iman kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan, kita tadi dikuatkan dari semua kesaksian pujian ya. Dan hari-hari ini kita ada di waktu-waktu yang sulit saudara. Memang ya keadaan ya yang kita alami hari-hari ini. Firman Tuhan berkata memang ya Alkitab sedang digenapi bahwa di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar ya. Jadi nggak usah heran. Bahkan kalau kita melihat Yesus berkata akan banyak berita-berita yang menakutkan hari-hari ini. Bahkan lebih ekstrim lagi, Yesus bilang akan banyak orang yang mati ketakutan berhubung dengan apa yang terjadi, berhubung dengan apa yang akan menimpa dunia ini. Baru dengar aja udah mati ketakutan saudara. Itu akan terjadi di akhir zaman. Makanya hari-hari ini banyak orang nggak bisa tidur. Siapa yang nggak bisa tidur di sini? Ya, semua bisa tidur ya. Puji Tuhan, berarti nggak ada cicilan ya. Ya, lalu saudara ya, bagaimana kita mempersiapkan hidup iman kita hari-hari ini? Karena saya percaya ketika Tuhan Yesus datang, Dia cuma cari satu hal. Adakah iman yang Dia dapati di dunia ini? Nggak peduli jabatan kita, nggak peduli pelayanan kita, nggak peduli apapun ya di dunia ini, tapi Tuhan cuma mau cari adakah iman Dia dapati. Lukas 18 ayat 8 Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, ia huruf besar, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi kata Yesus, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ketika Tuhan datang tuh Tuhan cuma cari iman. Agak aneh saudara, padahal kita yang ada di tempat ini kita beriman nggak? Yang mengaku beriman angkat tangan. Kayaknya kok Tuhan Yesus salah ya? Kita banyak sekali loh yang beriman di sini. Benar apa benar? Ya, kita di gereja, saya kalau khotbah di gereja saudara, yang jemaatnya ribuan, saya tanya beriman, semua beriman. Tapi ada satu hal yang mengherankan, kenapa Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Ini kan aneh. Orang yang ngaku Kristen banyak, toh. Nah, kenapa Tuhan masih bertanya, apakah kalau Dia datang ada iman? Nah, hari ini kita akan berbicara dan kita akan belajar tentang iman yang seperti apa yang dicari Tuhan, saudara. Ternyata iman yang murni. Amin, saudara. Bukan iman sembarang iman. Karena sekali lagi ya di Yakobus berkata bahwa engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman kita hanya berhenti sampai dipercaya, berarti kita satu level sama jangan punya level iman sama dengan setan. Kita percaya, setan percaya. Tapi Alkitab berkata, apa yang membedakan iman kita dengan imannya setan? Ya, kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, tapi setan tidak akan mungkin melakukan firman Tuhan. Itu bedanya saudara. Nah, kita akan belajar saudara, iman seperti apa yang Tuhan cari. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Terima kasih Pak. Iya, puji Tuhan. Lebih berwibawa saudara ya. Yang tadi tuh kayaknya mak-mak marah-marah gitu ya, cempreng gitu. Terima kasih ya Pak. Jadi saudara, dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai 7 dikatakan begini saudara. Kalau saudara ada Alkitab boleh buka ya, kalau ada handphone kudus juga boleh buka.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya nanti kelak, saudara. Dikatakan semua pencobaan, pergumulan yang kita alami hari-hari ini itu adalah bagian dari pemurnian iman. Ya, makanya jangan benci sama pencobaan, tapi jangan cari-cari pencobaan. Ya, kita perlu masalah di hidup ini untuk membuktikan kemurnian iman kita, tapi jangan cari-cari masalah. Ya, itu salah, saudara. Kalau kita menderita karena kehendak Allah, Alkitab berkata berbahagialah. Tapi kalau menderita karena kebodohan sendiri, nah itu yang menjadi masalah, saudara. Nah, ayat ini berkata yang Tuhan akan cari nanti iman yang murni. Ternyata makanya Tuhan Yesus bertanya ketika dia datang kembali, adakah iman dia dapati? Karena ternyata kebanyakan orang Kristen tidak masuk dalam hitungan orang beriman. Lalu iman yang murni itu seperti apa, saudara? Tadi dikatakan di sana, disinggung bahwa yang membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas, ya, yang fana. Hari ini emas tembus di angka berapa? Angka berapa, Pak Wirawan? Ya, 2, udah 2 sekarang ya, atau 1,9 ya. Ya, yang punya emas banyak, ini ya tahu ya. Saya punya emas itu 80 kilo, emas Daniel. Ya, tidak laku dijual, saudara. Memang nggak dijual, investasi pribadi. Iya, dikatakan emas itu naik terus. Ya, dan dari semua logam, emas itu yang paling tinggi. Tapi Alkitab berkata ada yang lebih tinggi nilainya dari emas, yaitu iman yang murni. Ya, di saat semua orang FOMO beli emas karena naik terus, ya saya diam-diam aja, karena diam adalah emas. Bila kanan kiri diam-diam baik. Gak usah tepuk tangan, kelihatan dia gak punya emas. Jadi saudara, dikatakan bahwa kemurnian iman itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Kenapa Tuhan mengkaitkan iman dengan emas? Emas itu saya pernah diizinkan ya pergi ke Freeport pelayanan, saudara. Lalu mereka bilang, ibu mau pergi ke tambang nggak? Mau lihat nggak? Iya mau dong, udah sampai di sini. Saya datang, saudara, ke sana. Saya pengen lihat bayangan saya emas itu, kita langsung lihat kuning-kuning kan? Saya berharap pasir yang warna kuning gitu ya. Saya lihat, loh ini kok pasirnya hitam semua, diangkat tuh pakai kereta-kereta dorong ya. Kok emasnya mana? Iya ini emasnya di sini, Bu, tapi ini belum dibersihkan. Nanti ini akan dibersihkan, setelah itu baru akan terpisah, setelah itu akan dipanaskan, baru muncul ya cairan kuning yang emas. Oh, saya baru mengerti kenapa Alkitab menyamakan kemurnian iman itu dengan emas. Ketika pertama kali kita terima Tuhan Yesus, ya, maka yang pertama kali Tuhan lakukan di hidup kita itu adalah dibersihkan. Jadi kalau ada orang ngaku Kristen, punya iman, tapi hidupnya tidak mau dibersihkan, maaf, Anda calon-calon tertinggal di dunia ini, amin. Ya, jadi kalau engkau terima Tuhan Yesus yang dulunya tukang selingkuh, nggak usah angkat tangan bapak-bapak. Saya bisa tahu wajahnya dari sini nih ya. Yang tukang selingkuh, yang tukang utang nggak bayar, ya. Yang tukang kepahitan, khawatir, nggak mau tobat-tobat, ya Anda calon-calon tertinggal. Amin. Ya, jangan sampai, saudara, benar. Ya siapa suruh saudara undang saya ya, Bu ya. Memang begini khotbah saya kan. Coba mukanya biasa aja menatap saya, terutama bapak-bapak yang di belakang itu. Kenapa mukamu berubah sekarang sama saya? Ya, tegang semua langsung. Lu bener, waktu kita pertama terima Tuhan Yesus, yang harus pertama-tama Tuhan kerjakan, kita ini dibersihkan. Tuhan Yesus bilang supaya kita semakin banyak berbuah. Amin.
Kalau dulu tukang selingkuh, percaya Yesus, beriman, dibersihkan, nggak selingkuh lagi, amin. Kalau dulu tukang benci orang, kepahitan, kecewa, waktu terima Yesus udah nggak lagi. Udah mengampuni, nggak ada lagi kepahitan, marah sama ipar, marah sama mertua. Ya, soalnya Bu, ipar adalah maut. Nah, ini, ya kebanyakan sinetron sih. Ya ganteng-ganteng setan, ganteng-ganteng serigala, ini saudara. Iya masih kepahitan sama mertua, kepahitan sama ipar, kepahitan sama menantu. Ini Kristen bagaimana saudara? Kalau kita mau dibersihkan, ya kita harus belajar buang semua hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ini bukan pilihan, ini kewajiban dan keharusan kalau engkau mau memiliki iman yang murni. Ketika saya pertama kali terima Tuhan Yesus, yang saya alami adalah kemarahan dari keluarga saya. Lalu saya mau dibunuh, saya dipukuli, saya diusir dari keluarga saya. Waktu itu saya bertanya, Tuhan kenapa? Saya cuma pengen jadi benar, saya cuma pengen percaya Yesus. Tapi kalau saya mau dibunuh, saya diusir dari keluarga saya baru tahu sudah. Saya baru tahu. Ternyata itu bagian dari pemurnian iman. Tapi saya bersyukur waktu itu saya nggak ada waktu konseling sama pendeta. Saya bukan orang Kristen, jadi saya bertumbuh hanya dari Alkitab. Waktu itu belum ada handphone, kita nggak bisa nonton YouTube, kita nggak bisa telepon saudara, telepon pendeta, nggak bisa. Saya nggak boleh keluar rumah, saya dikurung di kamar. Tapi saya bersyukur. Kenapa iman saya kuat saudara? Karena saya terima Tuhan Yesus langsung masuk dalam masalah. Ya, selama ini orang Kristen itu benci dengan masalah karena mereka banyak dengar iklan dari pendeta-pendeta yang khotbah kalau ikut Yesus itu enak. Ikut Yesus itu senang, pokoknya senang-senang aja karena dosamu sudah ditanggung di atas kayu salib. Dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Stok darah Yesus itu tersedia, sehingga kalau orang mau berdosa dengan seenak-enaknya dia berdosa, dia pikir Tuhan sudah mati. Kalau kasih karunia Tuhan itu mahal harganya saudara. Amin. Dan karena itu kita harus menghargai. Kita harus dibersihkan ya supaya iman kita ini teruji murni. Ya, dan emas itu kalau dimurnikan saudara, dia ditaruh di suhu yang begitu panas tinggi sekali. Kalau orang Kristen hidupnya masih nyaman, berarti kalau belum dimurnikan. Menurut saudara ikut Yesus enak atau tidak? Yang bilang enak angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung semua ya. Kalau engkau masih berkata bahwa ikut Yesus itu enak, berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena ikut Yesus itu tidak enak. Ada orang bikin jahat sama kita, kita nggak boleh balas loh. Harus doain, enak nggak itu? Nggak enak. Enaknya kalau balas toh, ya nggak Bu? Ya Oma ya, balas orang jahat tuh enak ya. Setidaknya kita berdoa lah buat dia ya. Tuhan, aku berdoa pembalasanmu lebih kejam. Hello, kan kita begitu tuh orang Kristen. Kamu sudah doakan musuhmu? Sudah. Doakannya apa? Aku minta Tuhan yang balas. Biar ditabrak truk dia. Banyak orang Kristen begitu saudara. Padahal Tuhan bilang kalau ada orang buat jahat sama kamu, maka kamu harus berdoa, mintalah berkat. Sakit hati nggak kita kalau begini nih? Berat nggak kita? Daging itu berat nggak? Berat saudara. Dia udah buat jahat, terus saya suruh memberkati dia. Hello, please deh. Tapi kita harus lakukan itu. Sekalipun dengan bercucuran air mata. Saya pernah disuruh Tuhan melepaskan pengampunan. Orang yang paling saya kepahitan waktu saya jadi Kristen itu pendeta. Saya mau jujur aja saudara, karena ternyata tidak semua pendeta itu bertobat. Banyak pendeta jadi-jadian. Ini banyak kepahitan ya sama pendeta ya. Ya betul benar. Kayaknya semangat sekali kalau ngomongin pendeta. Iya. Lalu saya nggak bisa mengampuni saat itu saudara. Setiap hari saya pahit, ingat-ingat, apalagi setan. Tiap hari setan datang, sehari 24 jam kan. Setan datang 34 kali. Padahal cuma 24 jam. Jadi hampir tiap jam, setengah jam setan datang ngomong di otak saya gini, itu padahal pendeta loh ya. Kenapa dia jahat sama kamu?
Jadi saya tiap hari hidup dalam kepahitan. Ya, apalagi kalau masak lagi ulek sambel, lalu setan taruh di otak, cepet halus itu cabai. Karena saya membayangkan muka itu pendeta di cabai. Jadi saya ulek sampai biji-bijinya hancur. Lalu suatu saat Tuhan bicara, nggak bisa kamu begitu, lepaskan pengampunan, doakan, mintain berkat buat dia. Saya bilang nggak bisa Tuhan. Kalau saya kepahitan sama Pak Haji itu lebih gampang, karena ada ayatnya. Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau pendeta, nggak ada ayatnya, doakan buat pendeta. Saya harus rubah ayatnya, Tuhan ampuni dia karena dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Ini susah saudara. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Ya, sampai saya dapat penglihatan, saya berdiri di pintu yang sempit itu terowongan dan ternyata bentuknya badan saya. Cuma ada lebih beberapa senti di kanan kiri untuk saya bisa jalan. Bentuknya kepala saya, badan saya. Lalu waktu saya ada dalam terowongan itu, di depan ada sinar terang sekali. Tuhan bilang kamu harus lewat di situ. Lalu ayat itu muncul karena sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang memilih untuk melaluinya, tapi lebar jalan yang menuju kepada kebinasaan. Saya pikir itu cuma jalan. Ternyata itu bentuknya terowongan dan sesuai ukuran kita masing-masing. Cuma ada lebih berapa senti. Saya harus melalui terowongan itu saudara, saya nggak boleh gerak-gerak, saya harus tangan ke bawah, kepala lurus ke atas, dan saya tidak boleh melihat kanan kiri, kalau nggak kejepit mati saya di situ. Tuhan bilang seperti itu kalau kau harus melakukan kehendak Tuhan. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan saya nggak bisa melakukan ini Tuhan, saya pahit sama pendeta ini. Terus Tuhan bilang begini, ya kalau kamu pengen melihat kemuliaan, ada sinar terang, ya kamu harus jalan, lakukan kehendakku. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku mau, tapi aku tidak mampu, kasih aku kekuatanmu. Saya berdoa saudara. Akhirnya saya bisa sebut nama pendeta itu, saya nangis buat dia, saya lepaskan pengampunan sekalipun itu berat. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati. Yang namanya kemurnian iman itu tidak enak, kita dibersihkan itu tidak enak. Kalau tanaman itu dipotong ranting-ranting yang kering itu tidak enak, tapi tidak ada pilihan. Kalau iman kita mau murni, kita harus rela untuk dibersihkan saudara. Ya, yang kepahitan, yang sama suami istri nggak bicara, nggak omongan, sama mertua nggak omongan. Nanti pulang dari tempat ini omongan ya. Ada? Nggak ada ya? Semua sudah kudus ini, puji Tuhan ya. Kalau Tuhan datang sore ini pengangkatan hidup kita semua sudah terangkat nih ke surga ya. Yang selingkuh bertobat ya sebelum nanti ya menyesali kemudian hari. Dikatakan kita belajar saudara, dimurnikan itu sampai benar-benar murni di panas yang begitu hebat. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dicobai ketika mereka ada di Babel. Mereka dipaksa untuk membuat iman mereka dan menyembah kepada Allahnya orang Babel saudara. Tapi mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan pernah sudi menyembah kepada Allah lain. Amin. Lalu mereka dilempar di dapur api, Daniel dilempar di gua singa. Bahkan Alkitab berkata, raja tidak bisa tidur semalam-malaman ketika Daniel dilempar di gua singa. Karena Daniel disayang sama raja. Tapi karena orang-orang di pinggirnya raja ini benci sama Daniel, mereka iri melihat Daniel dikasih jabatan. Mereka pengen menjebak Daniel ini supaya dibunuh. Raja tidak bisa mencabut kembali undang-undang yang sudah dia buat. Dan raja hari itu dia tidak makan, dia tidak undang para penyanyi untuk datang, dia masuk ke kamarnya, dia berpuasa semalam-malaman, dia berdoa, dia bilang, aku terjebak di dalam hukum yang aku buat sendiri. Aku mengasihi Daniel, tapi dia harus dilempar ke dalam gua singa. Lalu Alkitab berkata pada pagi-pagi banget raja tidak tidur semalam-malaman. Ketika fajar menyingsing, raja langsung datang ke gua itu. Dan raja bertanya, Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Allah yang kau sembah itu sanggup menolongmu? Daniel berkata, iya raja. Saudara, ketika kau punya iman yang murni, sekalipun engkau dilempar di gua singa, sekalipun engkau dilempar dapur api, kau tidak akan mati sebab Tuhan akan menyertaimu.
Saya ingat waktu papi saya usir saya dari rumah, dia bilang, kalau kamu memilih percaya Yesus, kamu pergi dari rumah, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ya, saya nggak bawa ijazah, saudara. Bayangkan saya akan memulai hidup itu, saya baru lulus SMA. Saya nggak boleh bawa ijazah. Ya, orang mau melamar jadi cleaning service aja butuh ijazah. Tapi makanya Tuhan tahu saya nggak punya ijazah, makanya saya jadikan YouTuber aja ya. Nggak usah jadi apa-apa, karena YouTuber nggak perlu ijazah. Ya, dan saya melihat Tuhan tuh nggak pernah kurang cara menolong kita, saudara. Ya, ketika iman kita teruji, maka melalui, saya waktu itu juga sudah menangis. Bayangkan saya diusir dari rumah, dari kota Poso, saya ke kota Palu, saya cuci baju, nyapu, nyetrika di tempat kos-kosan, nggak digaji, cuma untuk numpang tinggal. Penderitaan yang begitu hebat yang nggak pernah saya alami di rumah saya. Pembantu banyak waktu itu. Tapi ketika saya diusir karena Tuhan Yesus, saya jadi pembantu. Tapi saya bilang, sampai kapanpun Tuhan, aku nggak akan melepaskan imanku kepada Tuhan. Karena saya percaya semua persoalan yang kita alami itu ada time limitnya, saudara. Sampai iman kita teruji, kita lulus, baru Tuhan bilang kita lulus, yes, kita bisa melewati. Tapi percayalah, ya, orang-orang hebat itu hanya dihasilkan melalui pergumulan dan tantangan yang berat. Kenapa Pilat itu dikatakan hebat? Karena dia beberapa kali pernah melewati badai. Kenapa nakoda disebut nakoda hebat? Karena dia pernah beberapa kali melewati badai gelombang yang besar dan mereka selamat. Tidak ada cara lain untuk iman kita ini dikatakan iman yang hebat selain kita melalui pergumulan dan air mata. Kenapa di Alkitab diberi contoh Yusuf dibuang dari keluarganya, mau dibunuh sama saudaranya. Yusuf jadi budak di rumah Potifar, lalu dipenjara. Ya, pada waktu itu Yusuf mungkin berteriak, Tuhan, aku tidak bikin dosa loh, aku tidak ganggu tante Potifar. Karena memang tante Potifar ini jadi tante girang, yang suka ganggu berondong-berondong cowok-cowok muda ya. Tapi di sini nggak ada ya tante-tante ya. Nah, di sini banyak oma ya, oma yang luar biasa tadi ya. Nyanyinya puji Tuhan walaupun masih nggak pede sih karena kurang latihan aja, tapi keren itu lagunya. Ya. Tapi saudara, kita lihat Yusuf bisa protes, Tuhan, aku nggak ganggu loh istrinya Potifar, tapi kenapa aku dituduh bahkan di penjara? Tuhan tahu jalan satu-satunya untuk Yusuf ketemu raja itu melalui pintu penjara. Jangan benci dengan pergumulan, sebab seringkali pergumulan akan membawa kita naik kepada rencana Tuhan yang sempurna. Akhirnya di penjara Yusuf ketemu dengan orang-orang yang mulai tanya, aku mimpi loh. Yusuf artikan mimpi mereka. Oh, itu artinya begini. Terjadi. Satu lagi datang, aku mimpi gini. Oh, itu artinya gini. Satu saat Fir'aun, raja Mesir, mimpi. Dipanggil semua dukun, ahli nujum, orang pintar yang ada di Mesir untuk artikan mimpinya Fir'aun. Nggak ada yang bisa. Lalu kepala penjara bilang, Raja, ada satu orang pemuda di penjara namanya Ucup. Dia bisa terjemahkan mimpi. Ya udah, coba panggil ke sini. Ya. Dan akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi raja. 7 tahun akan datang masa kelimpahan, 7 tahun akan datang masa kelaparan. Karena itu raja harus bangun lumbung, simpan semuanya supaya ketika datang kelaparan kita tidak kehabisan stok makanan. Lalu Fir'aun bilang begini, karena kamu yang bisa mengartikan dan kamu bisa kasih saya strategi, aku angkat engkau menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara, untuk menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir, berapa tahapan yang harus dia lalui? Dia harus punya ijazah, belum lagi kampanye kan? Untuk menghabiskan berapa duit nih? Tapi, kalau engkau ikut Tuhan, ya, kalau engkau ikut Tuhan, ada cara-cara supranatural yang sanggup Tuhan kerjakan. Amin. Cuma terjemahin mimpi. Ya, kalau Yusuf protes dan dia lari dari proses, dia nggak akan ketemu raja di penjara, saudara. Makanya jangan salahin Tuhan, karena setiap masalah yang kau hadapi itu bisa saja membawa engkau kepada kehendak Tuhan. Ya, dulu kalau saya nggak ngerti kenapa saya diusir, mungkin saya lari dari panggilan, saya pulang lagi ke keluarga saya karena saya nggak makan, saya tidak akan jadi seperti Debbie Basir yang hari ini.
Tapi karena saya jalani aja, saya bayar harganya, sekalipun mahal dengan air mata, ya, dan Tuhan melihat iman kita, saudara. Hari ini mungkin engkau sudah berteriak, Tuhan panas Tuhan, ya aku nggak kuat lagi menghadapi ini. Percayalah saudara, kalau sudah panasnya tinggi banget, sudah mendekati murni. Amin. Ya, kita nggak ada pilihan lain. Yang kedua saudara, dikatakan apa pelajaran yang bisa kita dapat daripada emas, ya? Emas itu tadi dia harus dimurnikan, ya. Yang kedua, emas itu memang dia nggak bisa bercampur dengan logam yang lain. Ya, jadi jangan ada hal-hal yang lain dalam iman kita, ya, dosa masih ikut. Kita ini semua belum sempurna. Tidak ada orang yang kudus 100%. Tapi kekudusan itu apa saudara? Kekudusan itu sikap hati yang Tuhan lihat dari kita. Di mana kita setiap hari pengen hidup kudus dalam pikiran, perkataan, dalam hati, dalam perbuatan, itu kekudusan. Tapi saya masih jatuh, ya jatuh bangkit lagi. Jangan berhenti. Amin saudara. Kalau bangsa Israel berhenti di padang gurun, mati semua mereka. Tapi karena mereka tetap berjalan sekalipun berat, dan kalau saudara nggak mau dibersihkan, perjalananmu akan jadi panjang saudara. Sebenarnya hanya dalam waktu beberapa hari saja mereka akan sampai tanah perjanjian. Tapi karena nggak mau dibersihkan, bangsa Israel berputar selama 40 tahun. Ayo kita semua harus mencapai tanah perjanjian. Di padang gurun tuh nggak enak, ya. Makanya saudara kalau belum pernah ke Israel, ayo ke Israel supaya saudara tahu keadaannya seperti apa. Ya, jangan takut, aman. Saya nanti Oktober ini berangkat, setahun 2 kali saya berangkat. Mantap. Ya, nggak apa-apa, nggak usah takut perang. Kalau belum waktunya mati, nggak mati. Kalau sudah waktunya mati, biar di rumah juga pasti mati. Ya, jadi di padang gurun tuh nggak enak saudara, panas, nggak ada air. Coba bayangkan kalau mereka berhenti dan mereka nggak berjalan. Tapi memang kita lihat bangsa Israel, angkatan pertama yang keluar dari Mesir, harus dibunuh Tuhan semua di padang gurun. Tuhan nggak mau mereka masuk tanah perjanjian dengan paradigma yang lama, dengan mindset yang lama, di mana mereka keras kepala, tegar tengkuk, dan harus dihabiskan mati saudara. Semua angkatan pertama, hanya yang dari generasi Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya berdoa setiap kita nanti masuk. Ketika Tuhan datang, dia dapati kita ini berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Buang semua hal-hal kotor dari hidup kita. Ya, walaupun kita hari-hari ini dipanaskan dalam suhu yang tinggi, tapi bilang, Tuhan, aku mau dimurnikan Tuhan. Ya, saya kemarin pelayanan saudara, saya ketemu dengan seorang bapak. Bapak itu cerita, Bu, ya, dia di Australia, anaknya itu punya resto. Saya diajak makan di restorannya. 2 hektar tanahnya restonya di Australia loh saudara, ya. Dan saya kagum, saya bilang, Pak, luar biasa banget ya Bapak, di sini sudah tinggal di sini, punya tanah yang sebegitu besar. Dia bilang, ini cuma bisnis sampingan Bu, bisnis kami yang utama bukan ini. Terus saya tanya, Bapak bisa, saya tuh suka cerita dengan orang. Kenapa? Karena saya percaya setiap orang tuh punya cerita yang bisa jadi berkat kalau kita mau dengar. Makanya jadilah pendengar, ya. Jadi dia cerita, Bu, saya itu tidak seperti hari ini kalau saya tidak diproses Tuhan. Jadi berapa puluh tahun yang lalu di Indonesia saya pernah mencoba mau bisnis tambang, Bu, batu bara. Tapi uang saya dibawa lari orang. Ya, kalau tambang itu nggak 100-200 juta saudara. Ya, itu dibawa lari orang tuh puluhan sampai ratusan miliar. Waktu itu saya stres, saya tertekan, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan kau biarkan Tuhan uang saya hilang raib begitu saja. Tapi dia bilang sama saya gini, Bu, tapi hari ini saya bersyukur. Kalau waktu itu Tuhan tidak cegah saya dengan uang saya dibawa lari, mungkin saya tidak menjadi seperti hari ini. Dan yang terutama, saya bisa mengenal Tuhan. Seringkali saudara, Tuhan izinkan hal-hal yang kelihatannya buruk, tapi untuk mencegah kita masuk ke dalam malapetaka. Tuhan akan segera datang dan dia cuma cari saudara, ya, iman yang murni. Karena itu saudara, emas itu memiliki harga yang tinggi melebihi logam-logam yang lain. Iman kita itu adalah sesuatu yang berarti di mata Tuhan.
Coba kita lihat bersama Ibrani 10 ayat 38, saudara. Kenapa iman ini berharga melebihi emas? Firman Tuhan bilang, Ibrani 10 ayat 38, firman Tuhan berkata di sana demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 11 ayat 6, ya, Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan berkata di sana demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upahnya, saudara. Ya, tapi tidak semua orang Kristen mengalami ini. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, yang akan mendapat upah. Makanya jangan pernah malas cari Tuhan, cari kehendaknya, cari firman-Nya. Saudara, ya saya tutup dengan satu kesaksian. Percayalah kita memang ada di hari-hari yang terakhir. Berapa waktu lalu ketika saya pelayanan, ya, ini kebetulan sama juga ya, waktu itu saya di pelayanan di Sydney. Lalu waktu itu saya harusnya pelayanan saya dari Sydney saya harusnya ke Perth. Tapi panitianya bilang gini, ibu nggak jadi ke Perth, jadi ibu ini terbang ke Adelaide. Saya waktu itu sempat protes, saya bilang, saya nggak mau pergi ke Adelaide itu, negara kota yang sepi, sunyi. Ya kenapa nggak ke Perth aja bu? Nggak bisa bu, panitianya sudah merubah begitu. Lalu suami saya bilang, yaudahlah saya nggak apa-apa, kita terbang naik pesawat. Kata suami saya gini, pasti ada rencana Tuhan di sana. Yaudah, saya akhirnya hati saya, iya ya Tuhan ampuni saya. Kami terbang, saudara. Sampai di Perth, saya ketemu dengan ibu gembala yang di sana. Dan ibu itu cerita, dia itu divonis dokter harusnya mati, saudara. Jadi ya tiba-tiba ketika dia lagi di pesawat, ibu ini dia pulang dari Indonesia, waktu sudah mau landing di Australia, tiba-tiba dia ke toilet, dia jatuh pingsan di kamar mandi di pesawat. Waktu itu dia diturunkan dari pesawat, akhirnya udah pakai ambulans karena dia sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya dokter periksa lah dia, saudara. Ini bukan dokter-dokter biasa ya, ini dokter di Australia, ini profesor dokter. Ya lalu mereka itu rapat ya, ada 7 orang apa 8 orang profesor ahli, dokter yang ahli mencari kenapa ibu ini tiba-tiba mengalami ini. Dan mereka temukan ternyata ibu ini ya dia cancer. Jadi ternyata dia itu mengalami sakit kanker ya, dan dokter bilang ini sudah stadium akhir, itu getah bening apa gitu saya lupa. Dokternya juga bingung, ibu nggak ada rasa apa-apa, enggak, ibu ini olahragawan, makan sehat, tiap hari lari, ya makanya juga tidak menentukan memang ini olahraga ini juga saudara ya, tapi ya kita harus tetap olahraga ya. Tapi saya nggak setuju loh kalau orang bilang begini, olahraga 1 jam menambah umur 5 menit. Ya jangan percaya, karena umur itu di tangan Tuhan. Kita olahraga supaya hidup sehat, tapi umur tetap di tangan Tuhan. Buktinya ada atlet gym mati ketiban alat gym, masih muda loh. Ya padahal dia olahraga, apa menambah umur? Ya enggak lah. Ada satu quotes bikin di Instagram, olahraga 1 jam menambah umur 5 menit. Saya langsung komen di situ, sesat. Maaf ya, saya sebagai hamba Tuhan tidak menyetujui, karena umur di tangan Tuhan. Hidup sehat iya, ibu ini lari, makan sehat, dia pokoknya menghindari hal-hal yang merugikan kesehatan, tapi tiba-tiba dia syok karena dokter vonis dia kena cancer dan stadium akhir. Lalu dokter bilang sama keluarganya gini, suaminya, anak-anak dikumpulin semua, dokter bilang, bapak dan semua anak-anak, ibu ini nggak akan lama, ya. Tidak sampai berapa bulan, ini cuma beberapa minggu pasti mati, karena sudah menjalar sampai ke syaraf, bahkan sampai ke batang otak. Jadi sudah tidak bisa diselamatkan. Kami juga nggak bisa tindakan apa-apa, tapi kami akan minta izin untuk operasi, bukan untuk menyembuhkan, hanya mau ambil contoh saja.
Ini kansernya jenisnya apa gitu. Akhirnya keluarganya bilang, ya sudah dokter, lakukan saja yang terbaik. Setelah ibu ini dioperasi, dokter bilang dia ditaruh di kamar yang orang-orang yang tunggu mati, yang antri mati. Di sana ada saudara. Nah, pasien-pasien yang sudah antri mati itu biasanya didatangkan pendeta untuk berdoa di sana, karena ini orang-orang yang antri mati. Jadi dokter kalau masuk di sana, kata ibu itu, kalau masuk dokternya cuma tanya gini, yang mana yang sudah mati? Cuma begitu, dia setiap hari dengar itu. Tiap hari dokter masuk, udah mati belum itu? Belum dok. Lama-lama saudara, ibu ini sampai sebulan gak mati. Terus dokter bilang gini, keluarganya bilang, dok, apa nggak coba di kemo? Percuma, kata dokter. Percuma, buang-buang aja. Ini pasti mati. Lalu ibu ini dipindah akhirnya ke ruangan yang lain, nggak di ruang kematian itu. Lalu ketika dia dipindah di ruangan yang lain, anak-anaknya dan suaminya bilang, dok, di kemo lah dok. Ada usaha dari kita untuk kemo. Karena permintaan keluarga di kemo. Tiba-tiba ibu ini saudara waktu di kemo yang keempat, memang dia, kalau lihat fotonya hitam, udah kurus, cuma tulang dibungkus kulit. Memang benar-benar udah mau mati. Nah, waktu di kemo yang keempat, dia sudah tidak tahan. Dia bilang sama anaknya begini, nak, tidak usah berdoa supaya mama sembuh, karena mama sudah tidak kuat. Tolong berdoa supaya Tuhan ambil nyawanya mama, karena mama sudah nggak kuat bertahan hidup, udah sakit semua badannya mama. Jadi memang sebenarnya ya kematian itu anugerah saudara, karena banyak orang nggak bisa mati loh. Mereka berdoa minta mati nggak bisa mati. Ya, siapa yang sudah siap mati? Yang belum siap? Yang bingung? Nah, ini angkat kaki lagi nih ya. Lalu saudara, dia bilang sama anaknya waktu di kemo yang keempat, tolong dek please doa supaya Tuhan ambil mana. Malam itu antara sadar dan tidak, ibu itu tiba-tiba dapat penglihatan ada bola terang kayak lampu gitu, tiba-tiba berhenti di kakinya dia. Dia kejar bola itu saudara, dia kejar bola itu, akhirnya bola itu sampai ke satu taman yang indah banget. Waktu dia mau tangkap bola itu, tiba-tiba bola itu berhenti di depan kaki Tuhan Yesus. Dia cuma lihat jubahnya putih, waktu dia menoleh ke atas dia bilang mukanya nggak kelihatan, begitu cahaya terang banget, tapi saya nggak silau. Cahaya itu damai sekali. Ketika dia mau ambil bola itu, diambil sama Tuhan Yesus dan Tuhan bilang begini, belum waktunya kamu ada di sini. Kamu harus pulang ke dunia, ceritakan apa yang kamu alami. Dan dia bilang banyak hal yang Tuhan bukakan, tapi satu yang Tuhan tekankan sama dia, Tuhan tuh bilang gini, kamu pulang dan beritakan kepada umatku, persiapkan dirimu karena aku akan segera datang. Aku betul-betul akan segera datang. Ibu itu bilang, Bu, saya sering baca ayat itu Tuhan mau datang, tapi waktu saya itu dengar dari mulut Tuhan sendiri, saya tuh bergetar, Bu. Ya, dan akhirnya dia sembuh. Setelah itu katanya dia kebangun di kamar, dia berdoa, Tuhan kalau memang aku mau sembuh, aku nggak mau lemah begini, apa yang harus aku makan? Dia bilang, Tuhan kasih tahu dia, ibu makan daging merah, padahal dokternya nggak boleh makan daging merah. Dia bisik sama anaknya, nah Tuhan bilang mama harus makan daging merah biar sembuh, kamu bawain sembunyi-sembunyi tiap hari. Di tiap hari anaknya bawain dia steak 250 gram. Dia makan sembunyi-sembunyi, tiba-tiba dia kuat, lalu dia sehat. Sampai hari ini hampir 5 tahun dia hidup sehat, saudara, saya ketemu dia. Tapi satu hal yang saya tangkap, ya dia bilang Tuhan berkata bahwa Tuhan akan segera datang. Ayo kita persiapkan diri kita. Ya, semua kekacauan yang ada di dunia ini, biar kita mau berdoa saudara, tidak bisa diberhentikan. Setelah ini akan ada kekacauan yang lebih lagi. Karena Alkitab sudah tulis, memang akan datang masa yang sukar. Ya, kita siap menyambut kedatangan Tuhan, terutama kita percaya akan ada pengangkatan bagi orang-orang yang hidup kudus. Yang tertinggal akan mengalami aniaya antikris. Makanya kita kuduskan hidup kita, biar Tuhan dapati ada iman yang murni dalam diri kita. Ketika Tuhan datang kali yang kedua mengangkat kita, kita semua menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Karena itu mari buang semua dosa-dosa, amin. Amarah, kepahitan, tersinggung, yang berantem dengan istri nggak omongan, dengan suami nggak omongan, udahlah.
Ya, bapak-bapak sebagai suami, jadilah suami yang jadi teladan di tengah rumah tangga. Ibu-ibu, jadilah istri yang jadi penolong. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Kita ini jalan lurus-lurus aja, supaya siapa tahu nanti malam kita mati, atau nanti malam Tuhan datang. Ada yang tanya, Bu, katanya ini rapture akan terjadi nanti tanggal 25 bulan Oktober apa ya? Wah, saya di Yerusalem itu pas-pas kalau gitu. Saya bilang itu sesat. Nggak ada yang tahu kapan itu terjadi. Ya bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok. Bagian kita, mari kita berjaga, supaya kalau itu datang kita semua dalam keadaan siap. Ya, kita nyanyi lagu yang tadi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, saudara. Ya, biar pujian ini benar-benar lahir dari hati kita kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, kami mau menghargai kematian Kristus, bukan dengan barang fana. Tuhan tebus kami. Bagi berdiri bersama, katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kan dengan barang fana Kau menebus diriku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih-Mu, Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, Yesus, dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau pilih. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Kini ku letakkan pada pesta-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau pilih. Biar musik saja secara perlahan. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita dibayar bukan dengan harta atau apapun, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Dia melakukan di atas kayu salib. Bahkan Dia berkata, Bapa, bukan kehendak-Mu tapi kehendak-Mu yang jadi. Harga yang begitu mahal, nyawa yang dikorbankan karena hukum Taurat tidak dapat dibatalkan. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tidak ada satu korban pun yang bisa menggantikan kehidupan kita di hadapan Allah Bapa selain nyawa yang dibayar dengan nyawa. Tuhan membayar lunas setiap dosa dan pelanggaran kita. Ketika kita sudah menerima karya pengorbanan Kristus, Rasul Paulus berkata, memang engkau menerima anugerah keselamatan itu sia-sia kalau engkau tidak mengerjakannya. Dengan cuma-cuma kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Tapi iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati.
semua hal yang tidak berkenan, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, kekecewaan. Kami mau buang semua hal yang mengotorkan iman itu, sehingga iman itu tidak murni di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Yesus berkata, apabila aku datang kembali kedua kali, adakan iman aku dapati di bumi ini. Biar Engkau dapati Tuhan. Setiap kami yang sore hari ini ada, kami berdiri di hadapan Tuhan. Satu saat ketika Engkau datang, kami akan dikenakan jubah yang putih Tuhan, jubah perkenanan Tuhan itu. Kami berdoa mohon pengampunan atas setiap dosa pelanggaran kami. Tapi detik ini Tuhan, taruh sebuah kerinduan dalam hati kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bukan secara kebetulan Tuhan kami ada di tempat ini sore hari ini untuk mendengarkan pesan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Terus Tuhan bekerja dalam hati dan iman kami. Murnikan kami Tuhan. Atau mungkin hari-hari ini saudara, engkau sedang mengalami tekanan, pergumulan, persoalan yang berat. Jangan lari dari proses Tuhan. Bilang Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin engkau berkata panas Tuhan, rasanya tidak kuat. Tapi engkau mendekati kemurnian iman yang Tuhan izinkan engkau alami hari-hari ini. Katakan di hadapan Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua itu sia-sia, semuanya sia-sia, tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu yang jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Birawa. Kau pakai keluarga ini Tuhan untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka. Terus kuduskan hidup mereka dan bawa mereka dalam perkenanan-Mu Tuhan. Suami, istri, anak-anak, keluarga besar, orang tua, semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Bahkan setiap kami tidak ada yang terlewatkan. Kekuatan yang dari Tuhan yang memelihara iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan dulu kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima pesan Tuhan yang begitu kuat buat setiap kita. Biar setiap kita boleh terus memelihara iman, percaya kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil setiap kita. Kita adalah pahlawan-pahlawan iman. Amin. Puji nama Tuhan.